Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan fauna bahari dari film Chordata. Di sini kami yang beranggotakan yang pertama ada Ega Anjelianarki, yang kedua ada Nisa Nurfadilah, dan yang ketiga ada Triana Nursafitri. Oke, langsung saja yang pertama yaitu mengenai ciri umum Chordata. Vertebrata itu sendiri adalah anggota filum Chordata, di mana filum Chordata ini meliputi hewan-hewan yang mempunyai kerangka yang berbentuk batangan yang keras tetapi lentur, yakni notochorda pada fase tertentu dari daur hidupnya. Pada chordata tingkat tinggi, notochorda ini diganti dengan tulang punggung yang terdiri dari serangkaian bagian-bagian kecil yang berupa vertebrata. Di sini dapat dilihat gambarnya ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi, di mana klasifikasi ilmiah dari chordata yaitu kingdomnya dari Animalia, filumnya Chordata, kelasnya adalah Mammalia, ordo Pilosa, subordo Folivora, familinya dari Bradypodi, genusnya dari Brodipus, dan spesiesnya dari Bradypus pygmaeus. Apa sih yang disebut dengan chordata itu? Di mana chordata adalah hewan bilateria atau hewan yang bersimetri bilateral yang berada di dalam bilateria. Mereka tergolong ke dalam kelas hewan yang dikenal sebagai Deuterostomia, di mana Deuterostom yang paling diketahui selain vertebrata adalah Echinodermata, kelompok yang mencakup bintang laut dan bulu babi. 4 karakteristik dari chordata yaitu yang pertama, tali sarafnya tunggal, yang kedua dorsal dan berbentuk pipa, yang ketiga sebuah notochorda, yang keempat celah insang di faring dan ekor di belakang anus. Di mana karakteristik ini semua berbentuk pada embrio awal chordata, dan mereka dipertahankan sehingga berubah atau dapat menghilang ketika dewasa. Kemudian ada karakteristik atau ciri-ciri umum filum chordata. Yang pertama, adanya sefalisasi. Yang kedua, tubuh simetris bilateral. Kemudian, tubuh bersegmen-segmen, kondisi triploplastik, kemudian segmentasi yang bersifat metameri. Kemudian adanya notochord, yaitu struktur penyokong pertama di tubuh chordata. Kemudian adanya sebuah tabung chorda saraf yang terletak dorsal di notochord. Adanya celah-celah insang pharyngeal. Kemudian ada fertilisasi internal atau eksternal yang secara seksual alat kelamin jantan berupa penis dan alat kelamin betina berupa vagina. Alat pencernaan lengkap mulai dari mulut, esofagus, faring, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Alat pernapasan berupa insang bagi yang hidup di air dan paru-paru bagi yang hidup di darat, dan sistem peredaran tertutup. Kemudian adapun teori-teori tentang asal-usul chordata berdasarkan karakteristik invertebrata dan chordata rendah. Yang pertama ada teori Annelid, yaitu baik Annelida maupun chordata bersifat bilateral simetris, organ-organ ekskresi bersegmen, selom tumbuh baik, ada chorda saraf di pembuluh-pembuluh darah longitudinal. Apabila pada Annelida menempatkan chorda sarafnya di sebelah dorsal saluran pencernaan, maka tipe aliran darahnya akan sama dengan yang terdapat pada chordata. Pada mulut Annelida ada di sebelah dorsal dan sebaliknya pada chordata di sebelah. Yang kedua ada teori akranid. Persamaannya adalah pada Eurythreid, yaitu Aptroda zaman Paleozoik, dan Ostracoderm, yaitu adanya exoskeleton dorsal. Namun demikian, chordata tidak mempunyai appendix seperti pada Arthropoda, dan chorda sarafnya terletak di sebelah dorsal. Sedangkan pada Arthropoda, chorda sarafnya
ada di sebelah ventral. Kemudian klasifikasi chordata. Yang pertama ada subfilum hemichordata. Kedudukan hemichordata dalam filum chordata sulit untuk dibedakan karena dalam subfilum ini terdapat beberapa jenis binatang yang mempunyai bentuk seperti cacing. Oleh karena ini dan lain faktor, Hemichordates diperlukan sebagai famili dari Echinodermata dan Chordata. Anatomi hemichordata ialah lunak berbentuk silinder seperti cacing. Dataran badan dilapisi epidermis yang terdiri atas satu lapis sel yang mempunyai cilia. Pada badan dapat dibedakan, yaitu proboscis, yaitu yang berbentuk seperti konus. Yang kedua ada koler, yang berbentuk sebagai leher baju dan mengelilingi kolom dan basis proboscis. Truncus yang panjang agak pipih. Dapat dilihat dari gambar di samping ya teman-teman. Kemudian ada fisiologi, yaitu Coelom proboscis dan Coelom collard diduga dapat diisi dengan air laut sehingga mengembang dan mengeras. Oleh karenanya, dan dengan bantuan gerakan otot truncus, hewan dapat masuk ke dalam lumpur. Mulut tetap terbuka sehingga air dan lumpur yang mengandung sisa-sisa organis masuk ke dalam mulut. Air kemudian keluar melalui lubang-lubang kandung-kandung celah-celah insang. Sisa-sisa organis merupakan makanan dan tanah dikeluarkan melalui anus. Kemudian pada reproduksi, balang glous terdapat amphigoni dan gonokrosim. Ovaria dan testes berbentuk sebagai kandung-kandung yang tersusun dalam dua baris. Mereka terdapat di dalam crestae genitales. Mereka bermuara keluar dengan baris pori yang terdapat pada tepi crista genitalis. Fertilisasi berlangsung eksternal. Perkembangan dapat langsung atau dengan metamorfosis. Untuk klasifikasi chordata yang selanjutnya yaitu subfilum Urochordata. Jadi subfilum Urochordata ini terdapat di laut dari daerah tropis sampai kutub pada pantai sampai kedalaman 4.803 meter. Beberapa hidup bebas dan beberapa melekat atau sesil setelah masa larva yang hidup bebas. Notochord hewan-hewan ini terdapat pada ekor pada masa larva saja. Kemudian untuk anatominya, salah satu contoh dari subfilum Urochordata adalah Ascidia, berbentuk sebagai silinder atau bulat memanjang. Pada satu ujung, ia melekat pada sesuatu. Tubuhnya ditutup oleh tunika yang dibuat dari selulosa atau tunisin. Ia dibuat oleh sel-sel mesoderm. Tunika melapisi pallium, yaitu suatu lapisan yang tersusun dari ektoderm, jaringan pengikat, dan serabut-serabut otot yang terutama berjalan melingkar. Dan di bawah ini termasuk gambar dari subfilum Urochordata. Kemudian untuk fisiologinya, makanan berupa plankton-plankton kecil masuk ke dalam faring. Plankton ini terjerat oleh getah yang pekat yang berasal dari sel-sel kelenjar yang berasal dari endositel dan dialirkan oleh gerakan silia pada endositel, cristae epicardiales dan laminal dorsalis ke lubang esofagus, lalu mengalir melalui stigmata di mana terjadi pertukaran gas antara darah dan air. Untuk reproduksinya, fertilisasi berlangsung secara eksternal. Pembelahan terjadi sampai terjadi bentuk blastula. Bentuk blastula yaitu pipih dengan sel-sel yang membentuk ektoderm yang agak cembung di atas dan sel-sel membentuk entoderm yang agak cekung di bawah. Sel-sel ektoderm memperbanyak diri lebih cepat sehingga mereka lebih kecil. Kemudian klasifikasi chordata yang ketiga yaitu subfilum Cephalochordata. Ciri-ciri dari chordata pada Cephalochordata jelas sekali bila dibandingkan dengan subfilum Hemichordata dan Tunicata. Anatominya yaitu badan panjangnya tidak melebihi dari 5,8 cm. Ia runcing pada kedua ujungnya. Ujung kranial disebut rostrum.
Pada tepi dorsal terdapat suatu lipatan median longitudinal, ialah sirip dorsal yang melanjutkan diri ke kaudal sebagai sirip kaudal yang kemudian melanjutkan diri ke ventral karnial, sampai di mana penampang melintang badan menjadi segitiga sebagai sirip ventral. Ada 2/3 bagian kranial badan tidak ada sirip ventral, tetapi pada batas antara dataran lateral dan dataran ventral terdapat suatu lipatan yang disebut metapleura. Untuk fisiologinya sendiri yaitu interaksi satu miomer menyebabkan badan membengkok pada tempat miomer itu sendiri. Bila kontraksi miomer itu terjadi berturut-turut dari kranial ke kaudal dan berganti-ganti dari kanan dan kiri, terjadi gerakan menggelombang dari tubuh kranial ke kaudal. Kemudian untuk reproduksinya, jadi subfilum Cephalochordata ini berfertilisasi berlangsung secara eksternal. Pembelahan melalui meridional, kemudian sampir ekuatorial. Sehingga terjadi mikromer dan makromer dan terjadi bentuk morula. Kemudian terjadi bentuk blastula disusul oleh bentuk glastula. Yang selanjutnya yaitu peranan chordata. Jadi chordata ini mempunyai beberapa peranan yang antara lainnya sebagai bahan makanan. Jadi manusia itu membutuhkan bahan makanan dan minyak hewani untuk memperoleh energi. Kemudian bahan obat-obatan. Hewan secara turun-temurun dipercaya dapat dijadikan obat. Misalnya serbuk ular laut dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat. Peranan yang ketiga yaitu untuk pengembangan ilmu dan teknologi. Jadi manusia mengembangkan teknologi dengan bantuan lumba-lumba, anjing, dan primata. Yang selanjutnya sebagai hobi dan rekreasi. Beberapa jenis hewan menarik perhatian manusia, misalnya burung, ikan, reptil, dan lain-lain. Yang selanjutnya sebagai bahan sandang. Kulit dari filum chordata telah digunakan untuk membuat berbagai produk. Misalnya yaitu kulit buaya dan ular dapat dijadikan dompet atau tas. Yang peranan yang selanjutnya yaitu sebagai alat transportasi. Sebagian hewan dari kelas mamalia seperti sapi, kuda, dan kerbau dapat dijadikan sebagai alat transportasi. Kemudian hewan chordata ini memiliki fakta yang unik, yaitu chordata merupakan salah satu hewan yang terlambat di dunia. Slot dewasa panjangnya berkisar antara 40 sampai 72 cm dengan berat sekitar 5,4 kg. Ukuran slotnya hampir mirip dengan kucing besar. Tubuh mereka ditutupi dengan rambut panjang yang kasar, kaki depannya lebih pendek dibandingkan kaki belakangnya. Kaki mereka berukuran kecil dan memiliki 3 cakar melengkung yang kuat. Slot merupakan hewan lamban dengan kepala kecil dan wajah yang bulat. Tubuh slot berwarna coklat keabu-abuan dengan mata hitam kecil. Mereka memiliki lebih banyak tulang pada punggungnya yang disebut vertebrata dibandingkan dengan sepupu mereka slot 2 jari. Oleh karenanya, slot berjari 3 dapat memutar kepalanya ke segala arah. Saat bergelantung terbalik, slot dapat melihat lantai hutan di bawahnya. Slot tidak memiliki gigi seri atau gigi taring, hanya gigi molar dan premolar yang tidak dapat dibedakan sehingga disebut pula sebagai molariform. Uji aktivitas antibakteri fraksi N. hexana, metanol dan air dari Ascidian Lysoclinum sp. Dengan jurnalnya dari Jurnal Pesisir dan Laut Tropis. Volume dan halaman yaitu volume 1 halaman 69 sampai dengan 80. Tahun terbitnya yaitu 2018 dengan penulis Samuel L. Opa dan kawan-kawan. Dengan reviewer kelompok kami sendiri. Dengan tanggal review adalah 20 Juni 2020. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas fraksi N. hexana, metanol dan air dari ekstrak etanolik Ascidian Lysoclinum sp. sebagai antibakteri untuk 2 spesies yaitu bakteri gram positif berupa Staphylococcus saprophyticus dan Bacillus megatherium serta 2 spesies bakteri gram negatif yaitu
Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Untuk metode dan cara penelitiannya adalah metode dan cara ekstraksi diawali dengan meserasi sampel menggunakan etanol 95% selama 3 kali dan kemudian filtrat yang didapat dievaporasi dengan rotary vacuum evaporator. Ekstrak yang didapat kemudian difraksinasi dengan metode prasisi menggunakan pelarut N-heksana, metanol, dan air. Dengan metode pengujian aktivitas antibakteri yang digunakan adalah difusi agar atau disk diffusion Kirby and Bayer yang telah dimodifikasi. Dari hasil review kami sendiri adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, ekstrak Ascidian lysoclinum sp berhasil diperoleh sebanyak 40,5 gram melalui proses meserasi sebanyak 3 kali dengan pelarut etanol sebanyak 95% dan evaporasi. Hasil yang kedua, pemisahan ekstrak etanol Ascidian lysoclinum sp menjadi beberapa fraksi dengan teknik partisi, yaitu menghasilkan 3 fraksi. Yang pertama, fraksi air sebanyak 1,030 mg. Yang kedua adalah fraksi metanol sebanyak 120 mg. Dan yang ketiga ada fraksi N-heksana sebanyak 1088 mg. Untuk hasil yang ketiga, pengujian antibakteri menunjukkan senyawa antibakteri dari Ascidian lysoclinum sp yaitu bersifat polar karena terdapat pada fraksi air dan aktivitas antibakterinya ditunjukkan terhadap keempat bakteri uji yang artinya senyawa tersebut berspektrum luas. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kami. Di sini kami sangat mengharap kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.